Ya, halo guys, kembali lagi bersama gua Edit. Sebelum mulai video ini, jangan lupa like jika kalian suka, share dan subscribe, serta nyalakan notifikasi bel agar kalian tidak tertinggal update terbaru di channel ini. Jadi, pada bahas hobi yang kali ini, gua akan membahas sesuatu karakter dari franchise Ultraman ya. Dan nama Ultraman yang bakal gua bahas kali ini adalah Ultraman Reboot, yang dimana katanya Ultraman ini berasal dari negara tetangga kita, yaitu negara Malaysia. Penasaran seperti apa? Langsung aja kita mulai. Oke, jadi Ultraman Reboot ini adalah Ultraman yang terbentuk dari kerjasama antara Les Kopakyu bersama dengan Suburaya Production. Ya, jadi siapa sih yang nggak tahu nama Les Kopakyu ini? Yang masa kecilnya sering nonton Upin Ipin atau enggak yang sampai saat ini nih masih nonton juga Upin Ipin, yang pasti tahu dong. Oke, betul banget. Jadi Les Kopakyu ini adalah studio pembuat animasi Upin Ipin yang kalau nggak salah sampai saat ini masih ada. Ya, gue juga nggak tahu sih, gue lama nggak ngikutin juga Upin Ipin. Jadi bisa dibilang debut pertama Ultraman Reboot ya tentunya di animasi Upin Ipin ketika di episode 25-27 pada season ke-8-nya, dan juga di episode 28-30 di season ke-9. Yang kalau nggak salah untuk season 8 itu rilis pada tahun 2014 silam, dan untuk season 9-nya rilis pada tahun 2015. Ya, renggang beda setahun sih. Lalu untuk debut di serial Ultraman sendiri, dia memulainya pada serial kalau nggak salah namanya Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes pada tahun 2019 lalu. Wah, itu udah 2 tahun lalu ya. Lalu dia muncul lagi di Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy pada tahun 2020 lalu, yang dimana kalau nggak salah dia tuh jadi kayak ini sih, pemeran utama juga lah. Terus kabarnya lagi dia juga bakal muncul di Ultra Galaxy Fight yang bakal rilis kalau gua nggak salah ingat itu tahun depan, yaitu namanya Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Sama juga tahun ini dia juga bakal muncul di serial Ultraman Trigger yang lagi tayang di channel YouTube-nya Suburaya Production. Entah episode berapa ya, gue juga nggak tahu, kita tunggu aja. Ya, untuk Ultraman Reboot sendiri, yaitu berasal dari Planet of Light, atau mungkin biasa kita sebut dengan Negeri Cahaya atau planet F78. Itu nggak salah planetnya para Ultraman-Ultraman yang kayak Ultra Seven, Ultraman Taro, Ultraman Mebius, dan lain-lain. Di bahasa Malaysia itu sendiri, nama Reboot ini artinya adalah badai kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, bahasa Malaysia itu bahasa Melayu sih. Untuk desain Ultraman Reboot sendiri, yaitu desainnya seperti pada Ultraman yang sebelumnya, tapi desainnya ini lebih mengingatkan kepada Ultraman di era Showa. Dalam animasi Upin Ipin, desainnya itu memiliki nuansa cybernetic dan memiliki beberapa desain gear mesh. Oke, untuk seri UGF atau Ultra Galactic Fight Ultraman Reboot ini diisi suaranya oleh seorang seiyu yang bernama Wataru Komada. Gak cuma di seri UGF doang, Wataru Komada juga mengisi suara Ultraman Reboot di Ultraman Z dan Ultraman Zero voice drama, dan juga Galaxy Rescue Force voice drama. Seperti yang kita tahu, Ultraman Reboot debut pertamanya di serial Ultraman yaitu di UGF Generation Heroes. Di UGF New Generation Heroes ini, Ultraman Reboot diceritakan muncul di mana dia mendapatkan Ultra Sign dari Ultraman Taro untuk membantu Ultraman Goso dan juga Ultraman Blue, yang dimana mereka berdua diserang oleh Etelgar. Bagi nggak tahu Etelgar, dia tuh kalau nggak salah muncul di Ultraman Ginga S pada tahun 2015 ya. Yang nggak salah itu juga ada Ultraman Cosmos sama Ultraman Zero juga.
Lalu di UGF TAC, The Absolute Conspiracy, Ultraman Reboot seperti yang tadi gue bilang mendapatkan pemeran utama bersama dengan Ultraman Zero kayak yang ada di cover UGF TAC. Di sini diceritain Ultraman Reboot bersama Ultraman Max datang ke planet Mikarito. Tapi sayang sekali kesialan menimpa mereka, dan di mana Ultraman Max menjadi korbannya. Ultraman Reboot di saat itu ingin sekali menolong Ultraman Max, tapi Ultraman Max berkata pada Ultraman Reboot bahwa sebaiknya ia cepat lari saja karena ini terlalu berbahaya. Dan akhirnya dia menuruti kata Ultraman Max dan bergegas kembali ke negeri Dahaya dan memberitahukan kepada penduduk di sana apa yang terjadi, terutama juga tentang apa yang dialami oleh Ultraman Max. Lalu Ultraman Arrow menyuruh Ultraman Reboot untuk menuju ke planet K78 untuk berlatih. Di planet K78, Ultraman Reboot dilatih oleh dua Ultraman, yaitu Ultraman Grid dan Ultraman Power. Setelah insiden itu, Ultraman Reboot muncul lagi pada saat operasi penyelamatan Ultraman 80 dan Ultrawoman Yuya yang menguasai ditangkap oleh Fear Demon Z dan pasukan Zetot. Itu menguasai yang gue ingat. Lalu Ultraman Reboot muncul bersama dengan Ultraman Zero, Ultrawoman Grigio, Ultraman Titus, Ultraman Puma, dan juga Andromelos. Dan mereka bekerja sama mengalahkan pasukan-pasukan Zeton bersama dengan Ultraman Mebius, Ultraman Taiga, dan juga Ultraman Z yang ada di situ juga. Lalu untuk di UGF TDC ini mungkin ada kemungkinan kalau Ultraman Reboot mendapatkan peranan utama lagi kayak halnya di UGF TAC yang kita bisa lihat dari covernya juga. Ada Ultraman Reboot, Ultraman Zero, dan Ultraman Z. Mungkin bisa jadi Ultraman Reboot mendapatkan peranan utama lagi kayak halnya UGF TAC tahun lalu. Kita tinggal tunggu aja untuk UGF TDC ini yang apa sih namanya, The Destined Crossroad, tayang di tahun depan dan tentunya di channel YouTube-nya Suburaya. Lalu yang katanya juga Ultraman Reboot ini juga bakal muncul di serial Ultraman Trigger, yang dimana Ultraman Reboot akan menolong Ultraman Trigger mengalahkan Absolute Diavolo. Nah, Absolute Diavolo ini kalau nggak salah gue tahu itu adalah muncul di serial UGF TDC. Kurang lebihnya gitu sih. Sama juga halnya kayak hostnya dari Ultraman Trigger dan juga Ultraman Z. Host dari Ultraman Reboot ini menggunakan Guns Hyper Key dan juga Guns Spark Lens untuk dia berubah menjadi Ultraman Reboot. Untuk nama hostnya sendiri, kalau nggak salah gue ingat namanya Terasawa. Dan pakaiannya adalah kayak pakaian Melayu. Cuman yang memerankan si Terasawa ini bukan orang Melayu ya, ataupun orang Malaysia, tetap orang Jepang asli yang memerankannya. Dan nama aktor yang memerankan si Terasawa ini atau host dari Ultraman Reboot ini adalah Simba Tsuchiya, kok nggak salah sih gue tahu namanya. Yang dimana si Simba Tsuchiya ini adalah adik dari aktris Jepang Tao Tsuchiya. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu siapa sih Tao Tsuchiya itu, nah Tao Tsuchiya ini adalah aktris yang kalau nggak salah memerankan Putri Emerana di movie Ultraman Zero Revenge of Belial pada tahun 2010 silam, ya sekitaran 11 tahun yang lalu. Yang kalau nggak salah itu juga pemerannya si Riku juga ikut main movie itu yang jadi Shinao. Dan juga movie-nya pernah gue bahas di Bahas Hobi yang sebelumnya. Terus juga pas tahun 2020 lalu Ultraman Reboot juga mendapatkan laini di seri DX Ultraman, yaitu laini mainannya Ultraman ya. Yang pertama, Ultraman Reboot tuh keluar di laini Ultra Medal, yang dimana Ultra Medal itu adalah collectible item dari series Ultraman Z. Nah, medal Ultraman Reboot ini keluar pada bentuk set yang mengasah nama DX Ultra Medal DX04, yang berarti DX04 ini tuh set DX yang nomor keempat. Set ini terdiri dari 6 Ultra Medal.
Yang pertama adalah Six Ultra Brothers, yang ada si Ultraman, Ultra Seven, Ultraman Ace, Ultraman Jack, masih Ultraman Taro, kalau nggak salah satu lagi, sama Zofi, kalau nggak salah ya. Terus dapat kita juga selain tadi Six Ultra Brothers, kita juga dapat si Luna Miracle Zero, ya kalau nggak salah gua baca juga, yaitu Luna Miracle Zero ini masa dari si Dyna Miracle sama Cosmos Unamod ya. Terus ada juga Ultraman Justice, Ultraman Hikari, Ultraman 80, sama juga Ultraman Reboot yang tadi kita bahas di sini. Dan juga selain tadi di Ultraman Z, untuk DX-nya Ultraman Reboot juga bakal keluar di series si Trigger ini, yang dimana Ultraman Reboot itu hadir sebagai DX Hyper Key dan kodenya adalah U09, yaitu Ultra yang nomor ke-9 dari Hyper Key tersebut. Untuk tanggal perilisan Hyper Key Ultraman Reboot, gue sendiri belum tahu kapan bakal rilis, tapi tinggal kita tunggu aja dalam waktu dekat ini. Oke, mungkin jadi di sini dulu pembahasan gue tentang Ultraman Reboot ini, yang dimana tadi gue udah bahas lumayan banyak ya, dimana dari si sejarah berdirinya Ultraman Reboot ini, ya itu asal dari mana, lalu terus kemunculannya dan lain-lain sebagainya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kasih like, lalu share ke teman-teman kalian juga, lalu subscribe channel ini agar kalian tidak tertinggal updatean terbaru yang ada di channel ini. Sampai jumpa di bahas hobi selanjutnya. Tetap semangat dan juga jadi dirimu sendiri. Bye bye.